Ini bukanlah timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Cok, nggak teli cangkemmu. Wis kamu itu gak pernah membanggakan nama bangsa dan negaramu, tapi cangkemmu ngecemes sak karepmu dewe. Pemain satu ini memang namanya tidak begitu menggaung dibandingkan Hafner, Struijk, dan juga J.Itzes. Tapi orang ini permainannya ya Allah Spartan, sewangar po. Siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner. Dan kemungkinan besar banyak sekali yang ngomong bahwa dia sedang gak enak badan, tapi tetap diboyong ke Vietnam dan dipastikan akan main. Vietnam pun sudah mulai berkoar di media-media Vietnam bahwa dia sudah siap untuk menggasak dan membantai Indonesia. Sintayong pun menyampaikan pada pers, ini bukan karena dia, tapi ini karena kesulitan dan permainan para pemain. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di konten-konten saya. Tanpa kalian saya pun gak akan bisa berkembang seperti ini. Matur nuwun dulur. Oke, banyak sekali para netizen yang mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini bukanlah timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Cok, nggak teli cangkemmu. Wis kamu itu gak pernah membanggakan nama bangsa dan negaramu, tapi cangkemmu ngecemes sak karepmu dewe. Heran, pangananmu opo lo rek. Begini, kalau kita melihat permainan entah di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia itu, saya kira di sini adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh semua anak bangsa yang terbaik, baik yang bermain di liga lokal ataupun bermain di liga luar negeri. Ini menyatu. Ada banyak sekali yang bermain di liga lokal. Ada Hoki Caraka kemarin yang juga dipasang. Ada kemudian Witan Sulaiman. Ada yang namanya Egi Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan juga kipernya Rizky Ridho. Mereka semua bermain di liga lokal. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa Sintayong tidak pernah melirik para pemain-pemain yang ada di liga lokal. Sintayong tetap melirik para pemain yang ada di liga lokal jika memang mereka sudah mempunyai kemampuan yang memang dibutuhkan oleh tim. Kalaupun banyak sekali pemain diaspora yang bermain di liga luar negeri sana itu dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas, ya memang itu dibutuhkan oleh tim. Dan faktanya di lapangan kemarin kita tahu debut pertama J.Itzes sangat memukau ketenangannya, dan dia jarang sekali berlari kencang. Sekali berlari dia juga kencang loh, tapi dia mampu untuk menempatkan posisi. Dia harus ngepres atau dia harus menjaga jarak, tapi untuk menjaga pertahanan. Banyak sekali serangan-serangan dari Vietnam yang digagalkan baik oleh J.Itzes, Rizky Ridho, dan juga sliding bersih dari Nathan Joaon. Meskipun ketika babak kedua Joaon pun juga diganti oleh Sandy Walsh. Mungkin ada kurang puas, mungkin belum mampu untuk chemistry-nya itu belum mampu menyatu dengan para pemain-pemain yang lainnya, ya karena masih baru pertama kali bergabung dengan tim nasional Indonesia. Banyak kabar yang memberitakan bahwa
banyak sekali para pemain timnas Indonesia yang dirundung cedera. Ada Mark Klok, ada Sandy Walsh, ada Ivar Jenner, ada Elkan Bagot, ada Shane Patinama. Banyak sekali netizen yang menyampaikan, kenapa sih kok Shane Patinama diacuhkan, kok Jody Amat diacuhkan, kok Mark Klok diacuhkan, kok Elkan Bagot diacuhkan, kok nggak dipasang gara-gara ada pemain baru. Ya berarti teman-teman kurang mengikuti berita, karena yang jelas Shane juga masih dalam kondisi belum fit, Jody Amat juga. Kalaupun Sandy Walsh dalam pertandingan berikutnya melawan Vietnam di Hanoi tidak diturunkan karena adanya akumulasi kartu. Karena pada pertandingan sebelumnya dulu saat melawan Brunei yang berkesudahan dengan agregat 12-0, Sandy Walsh kala itu juga mendapatkan kartu kuning. Kemungkinan besar saat melawan Vietnam besok Sandy Walsh memang nggak diturunkan. Kemarin banyak sekali para netizen termasuk saya itu sangat bingung saat banyak sekali para pemain belakang Indonesia yang tidak bisa untuk diturunkan. Ada Jody Amat dan Elkan kan jelas-jelas gak ada, wih pusing nih pala ya oprek pertahanannya hancur ini. Ternyata faktanya ketika J.I.S. dan juga Nathan Chow Aon ini dipasang diturunkan, pertahanan Indonesia benar-benar luar biasa. Kita disuguhi permainan pertahanan ala Itali. Kita tahulah buat pecinta sepak bola, pertahanan terbaik dari sepak bola seluruh dunia yang diakui adalah memang pertahanan dari tim nasional Italia. Dan juga tim-tim klub-klub dari Italia emang keren-keren untuk urusan pertahanan. Bahkan Mourinho pun juga pernah menyampaikan, kalau kalian ingin belajar bagaimana cara bertahan dalam sepak bola, belajarlah ke Italia. Keren emang Italia, dan itu benar-benar diaplikasikan oleh salah satu pemain Venesia yaitu J.I.S. Keren, pokoknya J.I.S. kemarin keren. Lagi-lagi netizen lupa dengan permainan istimewa seorang Ivar Jenner. Mungkin kemarin kita benar-benar lupa karena keistimewaan dari seorang J.I.S. akhirnya lupa dengan seorang Ivar Jenner. Ivar Jenner di lini tengah luar biasa, sehingga gelandang serang kreatornya Vietnam kemarin mati kutu, kalau nggak salah namanya Ding Dong Domino atau siapa itu pemain Vietnam itu, yang akhirnya juga diganti karena dia udah nggak bisa berkembang, untuk nyerang juga nggak bisa karena dia di pressure terus sama Ivar Jenner. Ivar Jenner ini mobilitasnya luar biasa, karena ke depan, ke samping, ke tengah, ke belakang, semuanya dia luar biasa, semua dia lakukan. Ivar Jenner permainannya top Marco top bergandengan dengan Marcelino kemarin. Marcelino juga mobilitasnya, intelijensinya, fisiknya luar biasa. Di sisi kanan dan kiri pada babak pertama emang kita lihatlah, kita bahkan bener-bener wah ini iso ngalah no Vietnam tagak, karena ketika kita menonton pada babak pertama permainan cenderung amburadul, skema bener-bener belum diterapkan, bener-bener permainan yang nggak jelas. Tapi ketika mulai masuk pada babak belum babak kedua sih, mulai masuk menit-menit 39-40, sebenarnya skemanya udah mulai bagus. Kemudian pada babak kedua adanya pergantian pemain, Egy dimasukkan, Sandy Walsh dimasukkan, kemudian ada Pratama Arhan. Disitulah akhirnya kembali taktikal yang diperagakan saat Indonesia melakoni laga melawan Vietnam di Piala Asia kemarin di Basra. Benar-benar itu diterapkan kembali, dan akhirnya permainan pun mulai mampu untuk menguasai pertandingan. Dan akhirnya lemparan opo nek ngarani Bung Sopo itu, lemparan jebretnya si Pratama Arhan pun diselesaikan finishing dengan keren oleh Egy Maulana Fikri, yang selalu dicibir oleh para netizen, ngapain sih orang ini tetap dipasang, apakah ini orang titipan, dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan banyak sekali netizen nggak tahu sebenarnya dia pecinta timnas atau bukan, ketika saat
Indonesia diboyong ke Hanoi, ada nama Asnawi yang juga dibawa. Dalam rombongan banyak sekali yang ngomong bahwa dia adalah pemain titipan. Ya apa sih bro, Asnawi ku mainnya asik, geng rusak permainan. Asnawi ku fisiknya gendeng, podo ambek Pratama Arhan. Karena Sintayong pun mengakui ketika menggunakan detektor itu, fisik si Pratama ini bukannya malah semakin menurun, kestabilannya malah semakin naik loh. Pratama Arhan dan Asnawi ini keren fisiknya. Kemarin kita juga disuguhi permainan Pratama yang menggila, keren habis. Akselerasinya, umpan-umpannya, asisnya ada 3 asis yang gila, dan yang salah satu bisa tercipta sebuah gol. Saya kira Pratama Arhan oke. Rafael Strike adalah salah satu pemain yang paling disukai Sintayong. Kenapa? Sintayong emang suka pemain yang model kayak Rafael Strike. Mobilitasnya nggak kena capek dia nggak pernah menunggu bola, dia selalu mencari ruang, dari depan lari ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri. Dia berusaha menciptakan ruang, mencari ruang. Itu yang paling disukai oleh Sintayong. Mungkin banyak striker pilihan, akan tetapi untuk masalah mobilitas saya kira dibandingkan Hoki, Dimas Derajat, Dendi, Strike tetap lebih keren menurut saya. Dan patut diingat, tim nasional Indonesia yang kemarin berlaga melawan Vietnam, rata-rata umurnya adalah 21. Kita berbicara rata-rata ya, bukan head to head. Berbicara rata-rata bahwa pemain ini, pemain timnas Indonesia ini benar-benar rata-rata di umur 21 lebih sedikit lah. Gila nggak? Gila banget. Sintayong benar-benar memberikan suguhan yang membuat kita geleng-geleng. Full anak muda yang diturunkan pada timnas senior. Jadi ini sebenarnya timnas junior apa timnas senior? Bingung kan? Tapi inilah dibuktikan bahwa sepak bola itu harus ada proses. Jadi di sini Sintayong ini benar-benar menciptakan, benar-benar ingin membuat anak-anak muda yang kisaran umur di bawah 21 tahun ini untuk mampu dipersiapkan dalam jangka waktu 4 atau 5 yang akan datang. Mereka pasti udah matang. Tentunya jika mereka tetap konsisten selalu makan vitamin-vitamin, strategi-strategi, arahan-arahan yang diberikan oleh Sintayong, baik pola makan, menjaga fisik, dan lain-lain. Jika para pemain-pemain muda ini tetap konsisten, tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang ini akan menjadi sebuah tim yang dihuni oleh para pemain muda yang akhirnya menjadi senior yang sudah benar-benar matang. Lagi-lagi ini bukan tim nasional Belanda, akan tetapi ini adalah tim nasional Indonesia yang kebetulan para pemainnya bermain di liga-liga di Eropa, di Belanda, di Belgia, di Norwegia, di Inggris, di Italia, di Jepang, di Korea. Inilah Indonesia. Semoga nantinya lebih banyak lagi para pemain-pemain di Indonesia yang mampu bersaing dan bermain di liga-liga top Eropa. Jadi kali ini untuk di Hanoi saya kira untuk pemain belakang kita udah nggak khawatir lagi. Dengan adanya JHS, kemudian Rizky Ridho, ditambah lagi ada 2 pemain grace kita yaitu Tom Hai dan juga Ragnar. Saya kira Indonesia nanti akan mampu mengimbangi permainan lini tengah dengan adanya Tom Hai mungkin dibantu oleh Ragnar di lini depan. Mungkin saya kira nanti ada kombinasi antara Strike dan juga Ragnar untuk sebagai tukang gedor lini pertahanan dari Vietnam. Untuk belakang saya kira Indonesia top. Inilah jawaban dari semua kritikan-kritikan, semua komentar-komentar dari para netizen yang tidak suka akan adanya pemain diaspora yang menduduki paling banyak di lini pertahanan. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang cedera, ketika ada yang terkena akumulasi kartu, maka Sintayong dan juga tim nasional Indonesia masih ada stok pemain yang mempunyai kemampuan dan skill
yang hampir sama, bahkan lebih bagus. Inilah fungsi dari Sintayong menginginkan para pemain-pemain yang diisi pada timnas Indonesia ini benar-benar, jika dia bermain di Eropa maka harus grade A. Jika dia bermain di Liga Indonesia maka mereka harus konsisten. Tapi ingat juga, Sintayong tetap mengutamakan attitude dalam bersepak bola. Meskipun dia mempunyai permainan yang keren, tapi dia tidak punya attitude, dia nggak suka. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara, dan yakin saat di Hanoi Indonesia akan memetik poin. Minimal draw, tapi saya yakin Indonesia akan mampu mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam.